Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merza Apriani, salah satu anggota volunteer mengajar dari rumah batch 2 dengan nomor MDP 156. Program ini diselenggarakan oleh Permadiksi Nasional yang bekerja sama dengan Kemendikbud serta didukung oleh Satgas Covid-19. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak yang telah menyelenggarakan program ini. Program ini saya ketahui dari sosial media, yaitu dari IG-nya Permadiksi Nasional. Nah, di situ juga tertera link pendaftaran. Nah, dari sana juga saya melakukan pendaftaran yang selang beberapa hari kemudian itu ada pengumuman dari Permadiksi Nasional dan di situ saya dinyatakan lulus. Dan selesai pengumuman itu kita melakukan opening atau pembukaan dan kita juga tidak serta-merta langsung menjadi relawan, maksudnya tidak serta-merta langsung terjun ke masyarakat, tetapi kita dibekali terlebih dahulu dari pihak yang menyelenggarakan itu selama kurang lebih seminggu ya. Dan kita juga diberi surat tugas dan name tag ya, itu dicetak sendiri, itu dibagikan oleh pihak penyelenggara untuk kita relawan mengajar dari rumah batch 2 ini. This could be good for me. Ulasan singkat mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Jadi MBKM ini jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu terdapat 8 program. Yang pertama itu ada program pertukaran pelajar, yang kedua itu magang atau praktik kerja, yang ketiga asisten mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang terakhir itu membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik KKNT. Dalam MBKM ini kita ada 8 program dan itu terserah ya, mau mengikuti program yang mana saja itu boleh, salah satu dari 8 program Sasaran siswa yang saya ajarkan yaitu anak SD mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD di Palembang. Kemudian materi yang saya ajarkan itu meliputi semua mata pelajaran, akan tetapi saya lebih banyak ke matematika ya. Di samping saya memang lebih menguasai matematika dan kebetulan siswa yang saya ajarkan juga menyukai pelajaran matematika. Jadi saya lebih fokus mengajar matematika, lebih banyak mengajar matematika ketimbang mata pelajaran yang lain. Tapi di samping itu saya tetap mengajarkan mata pelajaran seperti bahasa Indonesia,
bahasa Inggris, PPKN, IPA, dan IPS itu diajarkan juga ya, serta bahasa Indonesia. Salah satunya membuat cerpen. Dan satu lagi kita juga melakukan paduan suara. Kita juga ada latihan paduan suara terhadap anak-anak siswa kelas campur ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Setelah melakukan proses mengajar selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan, dan di situ kan terdapat perbedaan ya antara siswa sebelum dan sesudah. Dan siswa saya itu bernama Riko ya, anak laki-laki, dan terdapat perbedaan ya setelah saya ajarkan, dimana ketika sebelum adanya program ini, selain waktu belajar di masa pandemi, perbedaan mungkin yang sangat mencolok itu ya mungkin waktu bermain ya. Sebelumnya waktu kosong itu diisi dengan waktu bermain, dan sekarang sudah ada kegiatan belajar selain belajar daring dari sekolah ya, ditambah belajar dari program mengajar dari rumah ini. Dan tentu karena saya mengajarkan lebih dominan ke matematika dan bisa lebih memahami dan lebih banyak paham matematika ketimbang sebelum belajar ya, maksudnya sudah lebih banyak materi yang bisa dihafal, bahkan tanpa melihat rumus itu, tanpa melihat buku itu sudah bisa ya, bisa dibilang seperti itu. Dan tentunya banyak lagi ya materi yang didapatkan ya dari belajar dari rumah ini, terutama yang hafalan ya, saya suruh menghafal, terutama itu PPKN ya, tentang pahlawan itu menghafal juga. Nah, di foto ini merupakan salah satu proses mengajar ya, dan di situ saya mengajari matematika. Itu teman saya ya yang ikut serta menemani saya, karena ya maklum lah dia sendiri. Dan di situ saya mengajari materinya terlebih dahulu. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Di hari selanjutnya saya masih mengajarkan materi matematika, dan itu foto selfie saya ketika siswa saya sedang saya kasih soal ya. Sebelumnya materi saya jelaskan, dan setelah dia cukup mengerti, baru saya kasih latihan soal biar dia lebih mengerti lagi, seperti itu. Dan ini di hari selanjutnya itu saya mengajari matematika, itu IPA ya, ilmu pengetahuan alam, dan sedang mengerjakan latihan soal bagian belakang LKS ya. Ini materi
mengenai PPKN ya, waktu saya suruh menghafal nama-nama pahlawan, dan mohon maaf ini fotonya tidak formal ya. Dan kembali mengajar di hari selanjutnya itu kan 3 minggu, seminggu itu kan 3 kali ya, dan itu tuh saya terkadang sore dan juga terkadang malam, tergantung siswanya juga bisa kapan dan sayanya juga bisa kapan. Dan di sini saya menjelaskan materi tentang matematika. Untuk metode pengajaran sendiri, saya terlebih dahulu menjelaskan dulu ya, sebelum praktek saya jelaskan dulu dasar-dasarnya supaya dia bisa mengerti. Dan saya biasanya itu menjelaskan poin-poin terpenting dulu ya di setiap materi. Misalkan nih bahasa Indonesia, poin-poin terpentingnya itu apa, apalagi matematika, kan saya lebih banyak mengajar matematika seperti itu. Jadi saya mengajari dulu dasar-dasar dia, dasar-dasar matematika itu. Setelah dirasa cukup mengerti, ya sebelum mengerjakan soal itu saya, atau mengerjakan soal di LKS atau enggak, itu saya kasih soal saya sendiri ya. Saya suruh bertanya dulu apakah dia sudah mengerti atau ada yang dia tidak mengerti, dan dirasa dia sudah cukup mengerti baru saya kasih soal atau mengerjakan soal di belakang LKS-nya seperti itu. Kalau bahasa itu kalau matematika gitu. Kalau untuk mata pelajaran lain ya jelas saya jelaskan terlebih dahulu, baru dia kalau sudah mengerti. Dan saya juga suruh menghafal itu ada ini apa, PPKN ya, saya suruh menghafal. Kemudian itu bahasa Inggris itu hitungannya dari 1 sampai 100 itu menghafal menghitung dalam bahasa Inggris. Dan kalau bahasa Indonesia itu membuat cerpen, yang mana setelah membuat cerpen itu bukan dijelaskan ya, maksudnya diceritakan ke kita gitu di depan gitu. Salah satu sebagai syarat untuk pencairan program mengajar dari rumah. Kurang lebih saya mohon maaf, dan untuk video ini memang kurang ya, karena pemula dan ini baru pertama kali mengedit video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.